Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, masih semangat ya? Untuk hari ini kita belajar aplikasi pengolah angka, dimana di pertemuan sebelumnya kita sudah memahami bagaimana cara menggunakan fungsi dari datetime. Kemudian kita juga sudah mempraktikkan rumus dan turunannya. Juga kita sudah mempraktikkan ke dalam tabel dalam bentuk kasus ya. Nah, hari ini anak-anak kita akan mempelajari materi KD 38. Ini menggunakan fungsi grafik. Di mana grafik atau chart di sini adalah sebuah penggambaran atau pemetaan dari sebuah data. Nah, ini penyajian data ke dalam bentuk grafik ini memudahkan sang pembaca memahami maksud dari data tersebut walaupun hanya dengan melihatnya saja. Nah, di dalam Excel, anak-anak semuanya, fungsi grafik di sini ada beberapa jenis ya. Sini ada grafik kolom, grafik batang, grafik garis, grafik serabi, grafik H, X, Y hamburan, kemudian grafik area dan lain sebagainya. Nah, ini di dalam Excel, sini ada di dalam kelompok insert. Kita klik insert, di situ ada kelompok chart. Oke, sini kita bisa lihat ada bentuk-bentuk grafik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ini grafik kolom. Nah, jenis ini sering digunakan dalam menampilkan data ke dalam kolom vertikal. Vertikal ya. Di mana nanti datanya yang tersajikan adalah ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, ini tinggi rendahnya data ini menunjukkan nilai dari data yang disajikan. Selanjutnya adalah grafik batang atau bar. Yang ini ya anak-anak. Nah, grafik ini menyajikan label kategori data. Ini lebih mudah dibaca, di mana jenis ini pada dasarnya adalah grafik tipe kolom ya. Masih sama dengan grafik tipe kolom, hanya diputar 90 derajat searah jarum jam. Jadi horizontal. Selanjutnya grafik garis atau line. Nah, ini grafik ini sering digunakan untuk data yang berkesinambungan. Misalkan ya, data kurs valuta asing dari hari ke hari. Atau mungkin kalau di sekolah daftar kehadiran siswa ya dari hari ke hari, itu bisa disajikan ke dalam grafik garis. Selanjutnya grafik serabi. Nah, yang ini. Nah, grafik ini lebih cocok digunakan untuk data dalam bentuk presentasi atau proporsi. Nah, ini di mana grafik ini hanya memerlukan satu seri data dan item, di mana datanya ini hanya berkisar antara 5 atau 6 item saja. Selanjutnya ada grafik scatter. Nah, yang ini. Grafik scatter ini sering digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel. Ini.
mau sama dengan lainnya. Selanjutnya area di sini grafik ini pada dasarnya itu sama dengan grafik garis, hanya saja yang membedakan adalah tipe area yang masing-masing garis diberi warna di bawahnya. Nah, seperti ini. Jadi memang perbedaannya akan terlihat jelas ya. Nah, ini. Selanjutnya ada order chart. Di sini ada stock ya. Kemudian ada surface, ada donut, ada bubble, ada dot. Ini bisa digunakan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, selanjutnya kita langsung praktik aja ya. Kita study kasus. Nah, ini di dalam study kasusnya ini kita membuat grafik dengan grafik pie ya. Kita membuat dulu tabelnya. Ibu sudah buat tabelnya di sini. Silakan kalian buat terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik pie ya. Oke, caranya bagaimana? Kita blok tabelnya, kemudian kita klik grafik pie-nya, kita pilih yang 3 dimensi ya, sesuai dengan permintaan nih. Bentuk grafik adalah pie 3 dimensi. Nah, ini bentuknya, tapi belum kita modif ya. Kita modif sesuai dengan yang diminta oleh soal. Ini pengambilan data adalah menurut row atau baris. Ini sudah benar ya. Menurut baris ini ada 5 bulan. Kemudian pada kotak nanti data label, pilih kategori name dan persen. Oke, kita lihat langkah kita yang pertama adalah kita besarkan dulu ya. Oke, kita cari yang sesuai saja di sini ya. Nah, ini sudah ada, ini sudah sesuai dengan contoh ya. Yang ini ya. Nah, sama ya. Kita klik aja. Oke, selanjutnya udah sama ya. Ini judulnya kita ganti terlebih dahulu. Grafik penjualan motor. Kita enter bulan Januari Mei 2021. Selanjutnya yang ini, menurut soal yang diminta itu adalah di bawah dari grafiknya. Kita bisa pindahkan ke bawah. Oke, sesuai dengan soal ya. Kita pindahkan ininya ke atas lebih dahulu. Oke, selanjutnya ini kan ada periode Januari. Kalau ini kan hanya Januari, berarti kita harus menghilangkan periodenya. Nah, caranya ini kita ke style ya, kemudian select data. Nah, ini ada periode Januari, kita bisa edit ya. Ini kita pilih Januarinya saja.
Oke. Nggak terlihat ya, nanti kita supaya terlihat ini ya, kita ke slide data, kita editnya di sini aja, kita switch row aja dulu, switch row. Nah ini yang periode kita edit ya, jadi Januari, kemudian oke. Nah ini berubah ya, tadinya ada periode di hanya Januari saja. Yang Februari juga langkahnya sama, kita klik yang Februarinya aja. Oke. Maret kita lakukan yang sama juga, kita klik yang Maretnya aja. Oke. Selanjutnya yang April juga sama, kita edit yang klik yang April. Oke. Kemudian yang Mei kita edit juga, kita klik hanya Mei-nya saja. Oke, udah sama sesuai dengan yang diminta. Kita switch row kembali ya. Oke, kita ke ataskan dulu supaya terlihat. Sama ya, ini Januari, Februari sampai Mei. Kemudian yang ini kita akan menarik karena persentasenya keluar ya, yang 13 kita tinggal tarik aja keluar. Oke, 18 juga sama, kita tarik. Kemudian yang 20 kita tarik juga, 22 kita tarik ke bawah, 27 kita tarik ke samping. Oke, coba kita amati terlebih lagi, udah sama atau belum? Udah sama ya, dapat diikuti kan? Oke, ini materinya sudah dulu sampai di sini ya. Nanti kita lanjut untuk membuat grafik selanjutnya, yaitu grafik batang ya. Nah, ini kolom. Oke. Materinya dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum.